Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini yang mau kita bahas adalah kekuatan asam dan perhitungan pH. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tentang apa itu asam, apa itu basa gitu ya kan. Terus kita juga ada membahas teori-teori asam. Jadi sekarang kita udah mulai masuk ke kekuatan asam. Jadi pembagian asam itu ada dua, ada asam kuat sama asam lemah nanti ya. Dan juga perhitungan pH. Nah, untuk hari ini perhitungan pH yang mau kita lakukan itu adalah perhitungan pH asam kuat dulu gitu. Oke. Nah, kita lihat sama-sama materinya. Yang pertama itu adalah perbedaan asam kuat dan asam lemah. Di mana asam kuat di sini dia adalah molekul yang benar-benar terdisosiasi menjadi ion mereka ketika berada di dalam air. Sedangkan asam lemah ini dia hanya sebagian yang terdisosiasi menjadi ionnya ketika berada di dalam air gitu. Nah, apa bedanya dia terdisosiasi sempurna atau benar-benar terdisosiasi dengan sebagian aja yang terdisosiasi? Jadi kalau misalnya asam kuat ketika kita larutkan ke dalam air, semua senyawanya itu dia akan terion menjadi ion-ionnya gitu, ion positif dan ion negatif ya kan. Sedangkan kalau misalnya dia asam lemah, dia hanya sebagian terdisosiasinya. Artinya hanya sebagian lah dari keseluruhan senyawa yang ketika kita larutkan ke dalam air tadi, ini yang terion menjadi ion-ionnya gitu. Oke, jadi dia hanya sebagian aja, enggak seluruhnya dia mengion menjadi ion positif dan ion negatif. Contoh di asam kuat misalnya HCl. Misal 3 mol HCl ini kita larutkan ke dalam air, maka 3 molnya itu akan terion menjadi H positif dengan Cl negatif semuanya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang asam lemah, contoh misalnya adalah H2S atau asam sulfida. Nah, H2S ini ketika kita larutkan ke dalam air, ini hanya sebagian aja yang terion. Contoh misal 3 mol H2S yang kita larutkan. Maka yang terion menjadi H positif dengan S2 negatifnya itu misal hanya 2 mol gitu. Nah, yang 1 mol lagi ini dia tetap dalam bentuk H2S gitu. Jadi dia nggak terion gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yang asam kuat itu dia pH larutannya sangat rendah gitu. Jadi makin rendah pH-nya itu berarti makin kuat sifat asamnya gitu ya. Sedangkan kalau yang asam lemah itu dia nggak terlalu rendah. Biasanya sekitar 3 sampai 5 pH-nya gitu. Oke, kemudian konstanta disosiasi asam K ini dia lebih tinggi. Jadi nilai K-nya atau konstanta ionisasinya dia kan terion sempurna ya. Maka dia itu punya K atau konstanta disosiasi yang nilainya tinggi gitu. Sedangkan kalau yang asam lemah dia kan nggak terion sempurna, dia hanya terion sebagian, maka nilai K-nya itu dia nggak terlalu tinggi gitu. Jadi dia lebih rendah nilai K-nya daripada asam kuat gitu. Nah, yang terakhir sifatnya ini tadi ada hubungannya ya sama yang pertama, yang masalah ionisasinya atau disosiasi menjadi ion-ionnya. Itu kalau yang asam kuat dia melepaskan semua ion H positifnya gitu. Nah, kenapa dia melepaskan ion H positif? Balik lagi ke yang tadi, dia terion secara sempurna. Berarti semua senyawanya itu menjadi ion-ionnya gitu kan. Sedangkan kalau yang asam lemah dia tidak melepaskan semua ion H positifnya karena kan dia belum terion secara sempurna gitu. Jadi masih ada ion H positif yang dia dalam bentuk senyawanya masihan gitu. Jadi nggak semuanya terion menjadi H positif gitu. Oke, jadi tadi perbedaan asam kuat sama asam lemah secara umum ya. Nah, kita masuk ke yang asam kuat. Apa aja sih yang termasuk asam kuat? Nah, yang termasuk asam kuat itu adalah kalau misalnya ada ion H positif, ciri khas asam ya, H positif, berikatan dengan ion halogen. Halogen itu golongan 7A, jangan lupa. Kecuali F. Jadi ada pengecualiannya ya dari golongan halogen tadi.
Berarti yang termasuk itu adalah HCl, HBr, HI. Yang termasuk itu adalah HCl, HBr, dan HI untuk yang halogen, ya kan? Ditambah dia dengan ion H positif berikatan dengan SO2 negatif, ClO4, ini bukan ClO4 2 negatif ya, tapi ClO4 negatif, dan NO3 negatif. Ya, jadi kalau misalnya ada ion H positif berikatan dengan SO4 2 negatif, berarti dia jadi H2SO4 kan? H2SO4. Kemudian ClO4 negatif, berarti dia HClO4. Dan yang terakhir NO3 negatif, berarti HNO3. Nah, inilah yang termasuk asam kuat ya. Jadi ada 6 asam kuat: HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, dan HNO3 gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk asam kan tadi dibedakan asam kuat sama asam lemah ya kan. Sebenarnya yang perlu diingat itu cuman asam kuatnya aja gitu. Kenapa? Karena yang di luar dari asam kuat itulah asam lemah. Jadi terlalu banyak kalau misalnya kita mau mengingat asam lemah. Ingat aja yang asam kuat. Kalau misalnya asam kuat udah ingat, untuk lihat asam lemah, lihat aja. Kalau misalnya dia nggak termasuk di asam kuat, berarti dia itu termasuk asam lemah gitu. Oke, jadi ini tadi yang termasuk asam kuat ya, ada 6 gitu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Kita masuk ke rumus pH. Rumus pH untuk asam kuat, jadi beda ya rumus pH untuk asam kuat sama asam lemah. Jadi yang pertama kali harus kita ingat itu adalah perbedaan antara asam kuat dan asam lemah. Jadi kita harus bisa bedakan dulu antara yang kuat dan yang lemah gitu, karena penggunaan rumusnya juga beda gitu. Nah, di sini rumus pH itu adalah konsentrasi H positif. Jadi untuk nyari pH, kita harus tahu konsentrasi H positifnya dulu gitu. Sama dengan A, di mana A ini adalah valensi asam yang ditunjukkan dari jumlah H positif di dalam senyawa tersebut ya. Jadi jumlah H-nya yang kita lihat untuk valensi asam. Kemudian dikali MA, di mana MA ini adalah konsentrasi dari si asamnya gitu. Kemudian setelah dapat kita konsentrasi H positifnya, di sini pH-nya itu adalah min log dari konsentrasi H positif tadi gitu. Jadi yang pertama itu harus dicari konsentrasi H positifnya dulu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Yang pertama katanya diketahui 10 ml larutan asam sulfat tadi H2SO4 ya, memiliki konsentrasi 0,1 molar. Tentukan yang pertama pH larutan tersebut, berarti larutan yang di atas ya. Kemudian yang kedua pH larutan tersebut jika diencerkan hingga volumenya 50 ml. Jadi setelah diencerkan kira-kira pH-nya berapa? Kalau diencerkan kan berarti konsentrasinya berubah ya. Gitu, oke? Nah, kita kerjakan yang A dulu. Yang A katanya tadi pH-nya ya kan, pH si larutan yang 10 mili, terus dia itu konsentrasinya 0,1 molar ya kan. Nah, senyawanya tadi H2SO4 kan ya, asam sulfat. Kita masukkan rumusnya, H2SO4 itu asam kuat, berarti konsentrasi H positif sama dengan A dikali MA, di mana A itu adalah valensi asamnya. Valensi asamnya itu tadi kita lihat dari jumlah H, di sini jumlah H-nya kita lihat ada berapa? Ada 2, maka valensi asamnya 2. Terus dikali MA, di mana MA ini adalah konsentrasi dari si asamnya, ya kan? Asamnya di sini konsentrasinya itu adalah 0,1, maka di sini 0,1. Maka konsentrasi H positifnya itu adalah 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2, atau kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah berarti 2 dikali 10 pangkat min 1, ya kan? Inilah konsentrasi H positifnya. Baru kita cari pH. Di mana pH-nya itu tadi katanya min log konsentrasi dari H positifnya. Oke. Nah, min log
konsentrasi H positifnya tadi katanya itu 2 dikali 10 pangkat min 1. Ingat, min log 10 itu sama dengan 1, ya kan? Nah, di sini 2 dikali 10 pangkat min 1 katanya. Maka min log 2 dikali 10 pangkat min 1, lihat aja pangkat dari 10-nya itu pangkat min berapa, pindahkan ke depan pangkatnya. Oke? Dia kan pangkat min 1 ya. Karena min 1 depannya di sini ada negatif juga ya. Ya kan? Min log ini. Maka negatif dikali negatif positif, maka depannya itu 1. Kemudian log 2-nya ini nggak perlu kita cari, kalau di kimia nggak perlu kita pakai kalkulator ya. Langsung aja kita buat 1 dikurang log 2. Gitu. Jadi yang hilang itu 10-nya, karena log 10 itu kan 1 gitu. Jadi kalau misalnya log 10 pangkat n, itu hasilnya adalah n. Nah, di sini kan min log 2 dikali 10 pangkat min 1. Ingat matematika, kalau misalnya log terus ada perkalian, itu kan dia dijumlahkan lognya. Gitu. Makanya di sini log 2, min log 2 dikurang log 10 pangkat min 1, ya kan? Log 10 pangkat min 1 itu adalah min 1, karena ada negatifnya maka dikalikanlah negatifnya. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif juga, maka hasilnya 1. Pokoknya gampangnya lihat aja pangkat dari 10-nya ini berapa, itu pindahkan ke depan gitu. Jadi yang negatif 1 jadi 1 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini yang B-nya yang ditanya itu pH ketika dia itu udah diencerkan dari 10 mili menjadi 50 mili, ya kan? Nah, berarti kita carilah konsentrasi waktu dia berubah menjadi 50 mili tadi gitu. Nah, rumus pengenceran itu adalah M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1 itu konsentrasi awalnya, berarti konsentrasi awalnya tadi 0,1 ya. 0,1 molar dikali volume pertamanya, volume awal tadi 10 ya kan, sama dengan M2. M2 itu konsentrasi yang keduanya, itu yang mau kita cari ya kan, konsentrasi setelah dia diencerkan, dikali V2 ya. Jadi di sini dikali V2. Oke, nah V2-nya tadi itu, ini tadi V2-nya itu 0,50 mili ya. Ini kita kalikan 0,1, berarti ini 1 sama dengan M2. M2-nya itu yang mau kita cari, V2-nya adalah 50. Ya kan? Maka di sini M-nya, M2-nya itu sama dengan 1/50. Ya kan? 1/50 itu hasilnya adalah 0,02 molar. Gitu. Dapat ya molaritasnya 0,02 molar. Maka kita masukkan ke rumus H positifnya. Tadi H positif itu sama dengan A dikali MA. Kita masukkan A-nya itu 2 tadi, H2SO4 ya kan, dikali MA-nya itu 0,02 molar. 0,02 kalau kita ubah notasi ilmiah jadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Maka hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Maka konsentrasi pH-nya itu sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Maka seperti yang tadi juga, kita pindahkanlah si pangkat dari si 10-nya ke depan, berarti ini sama dengan 2, hilang ya negatifnya, ingat, dikurang log 4. Itu dia, oke? Jadi ini jawabannya. Yang pertama, si larutan tadi pH-nya itu 1 dikurang log 2.
Yang kedua, setelah dia diencerkan menjadi 50 ml, itu dia berubah menjadi 2 dikurang log 4 pH-nya gitu dia. Jadi itu cara penentuan penentuan pH dari asam kuat gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.